jumpa kembali di Kita Hebat. Nah, kali ini Glary akan mengajak pemirsa, kita akan kembali melihat produk-produk UMKM yang unik, yang kreatif, dan pastinya juga inovatif buat pemirsa yang ada di rumah. Dan sekarang Glary akan mengajak Anda untuk kita bersama-sama untuk menuju ke kediaman salah seorang pengrajin bahan rajutan. Nah, kira-kira seperti apa prosesnya, seperti apa kegiatannya, dan bagaimana hasilnya? Langsung saja ikuti saya di Kita Hebat. Mengganggu waktunya. Ya, masuk Kak, silakan. Wah, ini banyak sekali kerajinan tangannya ya. Oh iya. Oke, dan pemirsa ini sekarang Glary sudah bersama dengan Kak Fia, yang tentunya beliau merupakan salah seorang pengrajin dari rajut ya, Kak Fia. Iya. Pastinya juga brandnya sudah sangat terkenal sekali di Kalimantan Barat. Apa nama brandnya Kak Fia? Ranauci. Ranauci. Nah, pemirsa juga pasti sudah tahu. Ranauci merupakan kerajinan rajut yang tentunya hari ini Glary bersama dengan ownernya langsung. Oke Kak Fia, boleh dong Glary diceritakan sedikit tentang perjalanan usahanya dan juga sekaligus diajarin cara merajut, boleh? Ya, silahkan ayo, dulu. Kak Fia. Nah. Oke Kak Fia, pertama-tama kita ngapain dulu nih untuk proses merajut? Pertama kita harus punya alat tempurnya. Alat tempurnya, oke. Yaitu hakpen, ini ada, sama benang. Ini jarumnya banyak nih Kak ya? Memang sebanyak ini dipakai? Tergantung pemakainya, tergantung jenis benang yang dipakai. Oke. Karena benang kan banyak jenisnya. Kayak ini kan yang ini polister. Ukurannya D18. Terus yang ini polister juga, ukurannya D27. Sama yang ini ukurannya D30. Kalau 18 ini kita bisa pakai dari jarum nomor 1 sampai 4. 1 sampai 4. Iya. Kalau D27 ini dari 4 sampai ke 6. Kalau yang D30 ini dari 5 sampai ke 56 sih biasanya. Kalau yang 6,5 sama 7 ini untuk jarum yang besar, untuk benang yang besar. Benang yang besar-besar. Besar. Ada yang lebih besar lagi daripada ini? Ada, kayak ini benang kaos, namanya tiar. Ini pakai jarum yang besar, lebih besar dari ini jarumnya, gitu. Karena kan benang kan banyak jenisnya, jadi kita juga harus tahu kita mau bikin apa, nanti kita sesuaikan benangnya. Oke. Kak Fia boleh sambil memperlihatkan cara merajut, kita cerita-cerita sedikit tentang perjalanan dari usahanya Kak Fia, boleh? Oke, saya lanjut kerjaan saya aja ya. Ada yang sudah Kakak bikin? Ada ini. Oh, ini rencananya mau bikin ini cover tisu travel. Cover tisu. Iya. Keren loh pemirsa, coba lihat nih. Shoot. Nah, lihat lagi. Shoot. Keren. Oke, ini Kak Fia mau buat ini lagi berarti untuk tempat tisu ya berarti? Iya. Oke, ini Glary mau lihat sekaligus kita cerita-cerita ya hari ini ya. Oke, nah mungkin boleh diawali dulu dengan perjalanan dari karirnya Kak Fia. Ini pertama kali awal mulanya Kak Fia menekuni bidang merajut ini seperti apa ceritanya Kak? Saya mulai dari tahun 2013. Setelah udah berhenti kerja gitu. Jadi kan biasalah ibu-ibu nih kan kalau bengong di rumah nontonnya Korea. Jadi kata suami saya bilang cobalah cari kesibukan yang nggak nonton aja terus gitu kan. Jadi saya lihat ibu saya ngajar yang jaga anak saya ngerajut. Jadi kan dia yang bantu saya itu kan nanya kalau misalnya dia nggak ngerti. Dia mau nanya lagi kan kalau nunggu ibu saya tidur di rumah saya kan seminggu sekali, kelamaan dia bilang gitu kan. Jadi kata ibu saya bilang, kakak itu bisa, saya bisa, cuman kan memang udah lama nggak pegang jarum, saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya saya, ya udah kata suami saya tekunin lagi aja ngerajutnya, gitu. Jadi ya udah saya tekunin lagi merajut. Terus pertama saya bikin peci. Itu yang pertama kali saya bikin peci untuk dipakai sama suami.
Kemudian saya bikin tas kecil untuk pas dalam momen mau lebaran kan. Saya bikin tas kecil untuk uang tanggungan anak saya yang kecil, yang cewek gitu. Terus saya juga bikin bros untuk saya pakai sendiri. Nah dari situ mulai ada yang keluarga yang lihat gitu kan. Maulah dibikinkan peci juga. Terus yang tas untuk anaknya. Terus ke teman. Nah, baru saya mulai berani sedikit-sedikit upload di Facebook. Terus ada temen juga yang nawarin untuk titip di kayak di butiknya gitu. Khusus untuk awalnya bros. Kemudian dia minta coba kasih bikin jepit rambut kah yang untuk anak-anak. Nah, saya bikin jepit rambut gitu. Oke, berarti diawali memang dari yang kecil-kecil dulu waktu itu kakak bikinnya. Dan ini juga hasil turunan ilmu dari ibu sebenarnya. Enggak juga, karena saya dapat dari sekolah. Dapat dari sekolah juga. Iya. Oke, berarti itu udah dari zaman-zaman SD atau SMP gitu kan? SD SMP. SD SMP sudah dapat. Iya. Ya. Kalau boleh tahu dulu alumni mana Kak Fia? Saya alumni dari SD Suster. SD Suster, SMP? TK, SD, SMP di Suster. Suster, oke. Berarti zaman dulu ini masih melekat sekali tentang kerajinan tangan gitu ya waktu masih sekolah di Suster ya, oke. Yang kan nggak terlalu, kalau ngerajut ini kan nggak terlalu banyak bahan, cuman jarum sama benang. Kemana-mana dibawa, gampang masukin tas. Karena selama ini pun kalau misalnya saya keluar servis motor kah, nunggu anak sekolah, tetap pasti bawa ini. Jadi sambil nunggu, sambil produktif. Oke, benar. Nah, berarti tadi yang di awal kakak bikin itu berarti kayak bros sama peci gitu ya. Nah, mulai kesini kan banyak sekali nih yang kakak bikin. Saya lihat ada tas, terus ada dompet-dompet, ada gantungan kunci dan lain-lain. Nah, ini semuanya kakak pelajari, apakah belajar sendiri atau ada yang ngajarin nih kak untuk yang model-modelnya begini gitu? Lihatnya kan banyak buku tentang rajutan, ada yang khusus bros, khusus gantungan kunci. Jadi saya belajar dari situ. Selain itu kan kita saya ikut komunitas rajut Pontianak. Jadi kita biasa suka adakan pertemuan kayak sebulan sekali gitu. Jadi membahas, oh ya bulan depan kita mau bahas bikin apa. Jadi nanti siapa yang mau jadi pengajarnya gitu. Jadi dari kita masing-masing ajar, karena misalnya ketemu kayaknya di YouTube ini atau di Facebook ada motif cantik, ya udah kita pelajari motif itu, bikin yang simple kayak bikin dompet apa gitu. Jadi berarti ini ada komunitasnya berarti kak? Ada komunitasnya. Ada komunitas. Berarti kayak yang kakak cerita tadi, misalnya si A belajarnya ini, nanti diajarin ke teman-teman yang pengrajut lainnya. Habis itu nanti misalnya kakak nih sedang mempelajari apa, terus dapat, habis itu diajarin ke teman-teman yang lain. Oh, seperti itu berarti? Iya, itu selama yang kita dapat itu gratis. Kalau misalnya kayak kelas berbayar, itu nggak bisa. Oke. Kalau kelas berbayar berarti dibuka untuk umum nggak kak? Dibuka untuk umum. Cuman kan kalau misalnya dari sekian banyak teman-teman komunitas yang ikut hanya saya nggak bisa ngajarkan ke mereka gitu. Karena kan kalau kelas berbayar itu sekarang itu di Facebook banyak dan dia online sistemnya. Jadi siapa yang mau, ada misalnya teman dari Jawa, dia punya motif ini, dia bikin model tas gini gitu kan. Nanti dia buka kelas ke WA gitu. Jadi kita belajarnya di WA group sama di Facebook group. Gitu. Kalau saya itu biasanya bikinnya tas sama dompet. Tas sama dompet. Iya. Oke, berarti memang spesialis tas dan dompet Kak Fia ya. Oke, baik-baik. Tapi kalau untuk misalnya ada pemesanan yang lain, misalnya Kak Fia bikinin ini dong taplak meja misalnya, atau bikinin ini dong hiasan untuk lampu atau sarung botol minum misalnya. Kak Fia tetap bisa bikin gitu ya. Biasa kadang saya lihat ada contohnya. Saya bilang itu kan, nanti saya amati dulu fotonya. Kalau saya bisa, saya sanggupin, saya bikin. Oke, keren. Berarti sesuai pesanan seperti itu Kak ya? Sesuai dengan permintaan dari konsumen gitu ya. Oke, nah tantangannya sendiri Kak Fia dalam menjalani usaha merajut ini apa aja nih Kak Fia? Pertama dari bahan baku. Karena kan dulu itu awalnya kalau di Pontianak itu toko benang cuma ada 2.
kan. Selain ada temen yang misalnya sama-sama komunitas yang jualan benang gitu kan. Waktu saya belum tergabung di komunitas, tahunya kan toko benang cuma 2 di sini. Tapi begitu sudah gabung di komunitas, terus ada teman yang jualan benang, jadi lebih seringnya beli sama teman. Gitu. Tapi pun itu kan juga tergantung dari stok warna. Biasanya kan kadang customer ini dia maunya, "Kak, saya mau tasnya yang model gini, warnanya ini ya." Kalau memang misalnya nggak ada, kan berarti saya harus cari dulu benang yang sesuai warnanya kemauan dari customer gitu loh. Gitu. Berarti tantangannya memang ya salah satunya dari bahan baku. Ya. Berarti kalau sekarang termasuk sulit nggak untuk mendapatkan bahan? Kalau sekarang sih udah enggak. Karena di sini toko benang udah ada 4. Selain teman-teman yang komunitas gitu kan. Sudah gitu kan sekarang online lebih gampang. Iya sih, betul juga ya. Sekarang sudah ada online, jadi untuk mendapatkan barang pun sebenarnya tidak sesulit zaman dulu. Ya, waktu awal-awal kakak berkarir seperti itu. Oke, nah kalau untuk pemasarannya sendiri nih Kak Fia, pemasarannya untuk Kak Fia sendiri sudah sampai kemana aja, dan strategi Kak Fia untuk memasarkan hasil kerajinannya Kak Fia ini seperti apa? Barang Mbak, saya masih di kemarin itu kan awal-awalnya di lokal, seputaran Indonesia, Kalbar lah khususnya gitu kan. Kemudian mulai ada teman sekolah yang tinggal di luar negeri pesen. Jadi dia pas dia di Singapura gitu kan, dia pesen saya. Jadi nanti barangnya saya bikin, saya titip ke orang tuanya karena orang tuanya masih di sini kan. Nah, nanti orang tuanya pas ke rumahnya baru dibawa gitu. Selain itu juga kemarin sempat buka kelas untuk kursus ngajar lanjut kan, untuk pihak Kedubes, maksudnya pihak duta kemarin yang Malaysia itu. Nah itu dari mereka juga yang pesan, banyak pesannya gitu. Gitu, berarti sebenarnya sampai ke luar negeri pun orang sudah tahu ya tentang kerajinannya punya Kak Fia ini. Ada. Ya, banyak pesanan-pesanan juga pastinya dari lokal maupun dari luar. Selain itu kan saya juga ikut pameran. Ya. Biasanya kan yang pameran yang diadakan di instansi kah, yang adakan atau ya pokoknya dari pemerintahan gitu kan. Jadi ada yang kita kan pembeli pengunjung itu kan kadang ada yang orang luar negeri juga, nah nggak tahu dari mana beli ya otomatis ke bawah. Kemarin terus juga ada dari Dekranasda Kota itu ikut pameran yang ke Jerman. Nah itu barang saya alhamdulillah ada yang ke bawah dan laku. Ada yang ngelirik juga ya seperti itu. Oke, nah kalau misalnya dari segi pemesanan customer nih, ada tidak yang dari semua yang pesan dengan Kak Fia nih, ada yang melekat dengan Kak Fia ini nih, terngiang-ngiang nih pesanannya, entah itu sulit, entah itu banyak, entah itu apa gitu, ada nggak Kak Fia? Pertama kali saya dipesankan tas sama teman, itu kan kalau tas yang kecil, furingnya kan saya jahit sendiri, masih jahit tangan, gitu kan. Tapi begitu dia pesan tas yang besar, saya langsung mikir, ini kalau jahit tangan lumayan gempor. Jadi akhirnya ya itulah, karena tasnya besar, terus saya perlu mesin jahit. Nah itulah pertama kali, jadi mau saya beli mesin jahit. Kak Fia sendiri ini yang paling sulit mengerjakannya apakah benang yang kecil atau yang besar atau yang sedang? Dia kalau benang yang besar karena yang butuh sulit, tenaga. Ya? Seperti benang ini kan atau benang yang inilah, ini kan masih nah ini kan benang kaos, dia butuh tenaga. Karena kan jarumnya besar, jadi tarikannya kan lumayan harus pakai tenaga gitu. Apalagi kalau yang kayak model talikur, terus kayak benang-benang yang agak keras gitu, ya tetap butuh tenaga. Itu yang sulit ya. Iya. Kalau yang kecil ini kan dia butuh ketelitian, kadang suka lepas dari jarum juga, licin tidaknya benang gitu. Oke, Kak Fia, mungkin Gleri boleh diajarin nih gimana caranya bagi seorang pemula nih, apa dulu yang harus dilakukan nih. Tapi bentar dulu Kak Fia, jadi buat pemirsa yang ada di rumah yang mau menyaksikan bagaimana caranya pemula untuk bisa melakukan sebuah hasil rajutan seperti Gleri, nah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kita Hebat.
Nah pemirsa, sekarang saatnya Glery mau belajar merajut bersama dengan ahlinya langsung. Nah Kak Fia, boleh nih kita mulai aja yuk. Glery harus mulai dari mana dulu? Kita pakai benang yang kecil aja dulu, karena kalau untuk pemula itu dia lebih bagus belajar pakai benang yang kecil. Oh gitu. Daripada benang yang besar. Nanti kalau keenaan pakai benang yang besar, begitu dapat ketemu yang benang sulit, kecil, nggak bisa. Bakalan lepas-lepas terus Gitu. benangnya. Oke, gitu. menarik. Nih kita pakai benang yang ukuran D18, jarumnya pakai jarum nomor 3. Jarum nomor 3. Iya. Nah itu sih sebenarnya udah bisa langsung itu. Itu. Gitu. Kalau kita betul bikin simpul awal, ini kalau kita lepaskan itu lepas. Coba Glery. Oh gitu. Oke. Nah ini namanya tusuk tunggal atau single crochet. Ternyata kalau ada kemauan bisa pemirsa. Kita lanjut lagi sebelahnya. Oke. Ini kan tadi yang kita masukkan. Iya. Nah ini kita masukkan sebelahnya lagi. Sebelahnya berarti yang tadi kan ini berarti yang di sini Kak ya? Iya. Aduh dulu lepas. Oke. Kita dulu. Terus kalau kita pakai benang, karena kita pakai benang polister, kan ujungnya berserabut. Jadi saya lebih suka untuk memutuskan benang itu pakai korek api. Jadi dibakar ujungnya gini. Jadi dia nggak berserabut. Gitu. Karena kalau pakai gunting dia pasti tetap akan berserabut. Tetap dia keluar gini Kak ya. Kecuali kalau katun, kita baru pakai gunting. Kalau polister, nilon, itu tetap harus pakai korek api. Double crochet. Nah itu jadi dalam sebuah hasil karya Glery ini mahal loh ya. Ini hasil pertama Glery, mau Glery simpan ini ya. Oke, nanti akan coba Glery kembangkan. Siapa tahu nanti ke depannya Glery bisa bikin tas sendiri gitu kayak atau bikin yang lain-lain gitu. Oke. Nah keren banget. Nah buat Kak Fia sendiri ini kan Glery diajarkan sama Kak Fia nih pada saat sekarang nih, apakah di luar sana misalnya Kak Fia ada kegiatan seperti workshop atau segala macam dari Kak Fia sendiri gitu, atau mungkin bekerja sama dengan pemerintah? Dulu saya membuka kelas untuk mengajar, jadi hitungannya itu satu kali pertemuan itu 2 jam gitu, dengan bahan dari saya. Pokoknya misalnya yang datang cuma bawa badan aja. Sama nyiapkan kesabaran. Nyiapkan kesabaran ya. Kesabaran untuk belajar gitu. Cuman kalau sekarang udah enggak, karena juga udah keterbatasan waktu kan. Itu. Jadi kemarin siapapun yang mau belajar ngerajut, saya ajarkan, termasuk kemarin itu dari konsulat Malaysia. Ya, zamannya Bu Azza kemarin. Keren. Nah Kak Fia, karena tadi kan kita sudah bercerita tentang perjalanan karirnya Kak Fia, terus Glery juga sudah diajarkan 5 tahapan pemula untuk merajut. Nah sekarang Glery mau lihat sedikit dong koleksi-koleksi dari kerajinan yang sudah Kak Fia bikin nih, boleh? Iya boleh. Oke, ayo Kak Fia. Ayo. Nah, oke, ini Kak Glery, ini hasil-hasil yang udah saya bikin. Kalau ini kan dia tas HP. Ini ada tas HP, terus ada juga ini apa nih Kak? Market bag. Market bag. Bisa juga untuk market bag, bisa juga untuk tas. Keren ya, jadi go green ya pemirsa ya. Kalau misalnya mau belanja bisa bawa ini ya Kak ya. Kita coba buka nih. Oke, oh iya betul nih Kak Fia. Jadi kalau misalnya kita belanja nih lebih bagus lagi tanpa kita bawa plastik mana-mana, bawanya ini aja. Dan tentunya ini hasil kerajinan tangan langsung rajutan dari Kak Fia ya, keren. Ini kalau misalnya mau membuat seperti ini semua berapa lama nih Kak? Apakah punya waktu yang berbeda-beda? Beda-beda. Dia maksudnya lamanya itu tergantung dari tingkat kesulitan, motif dan pola sama besar kecilnya ukuran. Oke, kalau misalnya market bag kayak gini, ini kira-kira berapa lama? Market bag kayak gini bisa sekitar 1 minggu aja. 1 minggu aja. Ya. Itu udah termasuk yang paling cepat atau ada yang lebih lama lagi? Itu udah termasuk yang paling cepat di luar iklan-iklan saya. Iklan-iklan lainnya ya, oke. Yang paling lama dari 1 minggu, Kak Fia bikin apa nih yang paling lama? Tas. Tas itu berapa lama membuatnya? Biasanya bisa sekitar 1 bulan. 1 bulan? Iya, itu tergantung dari tingkat kesulitan dan motifnya tadi. Tergantung kesulitan dan motifnya. Iya. Oke, nah apalagi nih Kak Fia yang lain?
Boleh diperlihatkan tas, lagi. kan tas HP juga, sama ada lengkap dengan dompet koinnya. Dompet koin. Terus ini ada gantungan kunci. Ini juga gantungan kunci, dia gantungan tas. Terus ini ada dompet koin, topi, terus peci, sama home decor, ini hiasan. Oke. Kak, saya tertarik sama yang topi ini, boleh saya lihat nggak? Boleh. Boleh saya lihat ya. Soalnya ini sepertinya motifnya ini lucu. Peta Indonesia. Nah, peta Indonesia pemirsa, coba lihat nih. Merah Ini putih, topi peta merah Indonesia. putih, tapi motifnya peta Indonesia dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampailah ke Papua. Wah, keren sekali. Ini kalau misalnya nanti 17-an Agustus sih bisa dipakai ya Kak ya? Bisa. Keren ya. Ini kalau mau pakai 17 Agustus, pemirsa sebentar lagi. Boleh nih dipesan sama Kak Fia, merah putih ya. Ada apa namanya, peta Indonesianya, keren banget. Ini lama nggak Kak bikinnya? Karena ini kan ada motifnya nih. Itu nggak terlalu lama, karena kita kan pakai benang besar, jadi kurang lebih 1 minggu. Ini 1 minggu? Iya. Walaupun ada motif seperti ini? Iya. Oke. Wah, ini pasti tingkat karena motifnya kan sulit nih ya? Iya, tingkat kesulitannya lumayan, karena kan kita harus teliti dalam membuat peta. Ini ada polanya dulu nggak sih Kak? Misalnya Ada. ini kan pasti harus jaraknya, harus kita perhitungkan besarnya. Ada, karena nggak mungkin polanya. Pulau Jawa lebih besar dari Pulau Kalimantan, kan nggak mungkin gitu kan Kak kan? Itu ada pola, berarti Kakak bikin awalnya pola dulu nih berarti? Saya dapat dari teman, dikasih, kan kita memang ada kayak komunitas rajut yang se-Indonesia. Jadi pas ada yang buka kelas, jadi dia udah, dari pengajarnya udah nyiapin polanya. Oh gitu. Jadi untuk satu topi ini udah ada patternnya, jadi untuk dari mulai dari atas pola Indonesia sampai ke bawahnya ini semuanya udah. Jadi Sudah kita ada bikin satu polanya. ukuran semuanya. Oke, keren. Karena kalau untuk belajar pertama itu pasti kita harus sesuai dengan pola asli kan, satu ukuran. Nanti tinggal untuk kita modifikasi apakah untuk dewasa atau anak kecil. Karena kan kalau dewasa sama anak kecil lingkar kepala ya, beda. Betul. Wah, keren sekali nih Kak Fia. Boleh nih, nanti ajarin Glary ya Kak ya ini ya? Ya boleh. Oke, yang lain lagi Kak Fia? Nah ini kita mau yang lihat motif-motif lain lagi. Produk home decor, Home decor. Hiasan kaktus. Oh, hiasan kaktus. Ya. Ini bahannya berarti beda-beda semua Kak ya? Saya Maksudnya rata-rata bahan pakai benang. benang. Kalau yang peci ini biasanya saya pakai benang katun sama kayak topi. Tapi ada juga yang kalau kayak yang peta Indonesia ini saya pakai benang polyester. Oh gitu. Oke Kak Fia, nah Glary kan tadi sudah diajarin Kak Fia bagaimana caranya merajut sebagai seorang pemula. Terus kita juga sudah melihat-lihat koleksi hasil kerajinan yang Kak Fia bikin. Terus juga Kak Fia sudah bercerita tentang bagaimana perjalanan Kak Fia dalam berkarir di dunia kreatif seperti ini. Nah mungkin kedepannya apa sih yang saat ini Kak Fia rencanakan untuk kedepannya, dan supaya hasil dari kerajinan merajut ini bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas lagi? Jadi yang pasti itu saya tetap rajin produktif. Selain itu saya akan selama ini saya masih jualan di Facebook, IG, terus saya juga baru coba di TikTok, lalu di Dekranasda Kota. Selain dari dengan teman juga, biasa kan dari mulut ke mulut juga dari teman lah, sama teman keluarga gitu. Jadi kalau untuk yang sekarang itu hasil karya saya coba gabungkan dengan ciri khas Pontianak atau Kalbar. Jadi kayak misalnya saya bikin dompet, itu saya gabung sama shawl etnik yang Pontianak atau Dayak gitu. Terus misalnya kayak tote bag, tetap saya gabungkan dengan shawl, pokoknya dengan itu. Oke, pokoknya ada kolaborasi antar ini ya kayak dari hasil kakak, rajutan sama ciri khas yang lain, seperti itu. Seperti misalnya dengan bahan-bahan tenun, seperti itu, atau bahan-bahan kapua, kulit kayu dan lain-lain sebagainya, seperti itu Kak ya. Oke, baik Kak Fia, terima kasih banyak. Glary sudah diizinkan untuk bermain di kediamannya Kak Fia sekaligus di kantornya Kak Fia. Terima kasih banyak Kak Fia, dan sukses juga buat UMKM-nya. Hasil karyanya bisa semakin dikenal lagi oleh masyarakat kita di Kalimantan Barat. Dan juga buat pemirsa, jangan lupa untuk tetap terus mendukung produk-produk UMKM yang ada di Kalimantan Barat maupun di seluruh Indonesia, karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan mendukung produk-produk dalam negeri. Dan tentunya buat pemirsa yang ada di rumah yang saat ini sedang melakukan usaha dan juga upaya dalam mengembangkan usahanya, tetap selalu semangat.
Karena UMKM bangkit, kita hebat.